Sepinya masjid-masjid akibat COVID-19. Terjadinya penyebaran virus COVID-19 mengakibatkan keresahan bagi masyarakat Indonesia. Hal itu juga menyebabkan sepinya masjid-masjid maupun mushola yang terkena imbas akibat terjadinya penularan virus tersebut. Masyarakat juga tentunya mengurangi aktivitas di luar rumah akibat khawatir dengan terjadinya virus COVID-19. Bahkan ada beberapa masjid yang ditutup dan meniadakan sholat Jumat karena takut terjadinya penularan virus tersebut. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa mengenai penyelenggaraan ibadah di tengah terjadinya wabah COVID-19. Dalam fatwa nomor 14 tahun 2020 itu, MUI menyebut bahwa orang yang telah terpapar virus corona wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan terhadap orang lain. Bagi orang tersebut, berdasarkan fatwa yang ditandatangani Ketua Komisi Fatwa MUI, Hasanuddin AF, sholat Jumat dapat diganti dengan sholat zuhur di tempat kediaman, karena sholat Jumat merupakan ibadah wajib yang melibatkan banyak orang, sehingga berpeluang terjadinya penularan virus secara massal. Sedangkan di Indonesia sendiri, pemerintah telah memberikan sejumlah imbauan pada masjid-masjid yang ada. 1. Menggulung karpet-karpet karena itu satu sumber penyakit. Yang kedua, melakukan penyemprotan antiseptik. Ujar Menteri Agama Fakhrul Razi seusai memantau pembersihan Masjid Istiqlal Jakarta dengan desinfektan. 13/03. Pemuda berusia 17 tahun asal Kandang Mas yang dilaporkan tenggelam di Waduk Logung pada Selasa 24 April 2020 sudah ditemukan. Setelah 2 hari dilakukan pencarian yang dilakukan BPD Kabupaten Kudus dan BPD Kabupaten Pati yang dibantu Badan SAR Nasional dari Kabupaten Jepara. Pada Rabu 8/4/2020 malam hari, korban ditemukan oleh tim pencari dalam keadaan sudah tak bernyawa. Korban ditemukan dalam keadaan mengambang di dekat lokasi korban mengalami tenggelam. Korban sebelumnya diketahui sedang berenang bersama teman-temannya di Waduk Logung dan hendak menyeberangi sisi lain waduk dan mengalami kram kaki dan mengakibatkan tenggelamnya korban. Dan dari kejadian di atas, tokoh masyarakat yang berada di tempat tersebut menghimbau agar warganya tidak nekat bermain apalagi berenang di Waduk Logung, mengingat dalamnya ketinggian air dan rawannya tenggelam. Selasa 31 Maret 2020 pagi hari, kecelakaan beruntun telah terjadi di Paguyungan, Brebes, Jawa Tengah. Dalam kecelakaan tersebut melibatkan sejumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 serta truk gandeng yang mengakibatkan 3 orang meninggal. Kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan beruntun yaitu Honda Supra B4740IF, Honda Beat G4215ZU, sedan Corolla D1820FK, Toyota Innova B2418B kaki, truk engkel G1945JR, dan truk gandeng G1830FR. Kejadian ini dalam menghindari tabrakan Toyota Avanza bernopol G8978DP yang masuk ke area persawahan. Truk yang mengangkut gandum tersebut berasal dari Cilacap yang hendak ke Jakarta. Pengemudi Toyota Muhammad Tito menjelaskan bahwa ia telah melaju dengan kencang, tetapi akhirnya dari belakang ditabrak truk gandeng tersebut. Meski mobil bagian belakang mengalami kerusakan cukup parah, beruntungnya 2 penumpang di dalamnya tidak mengalami luka berat. Kebijakan pemerintah terhadap adanya COVID-19. Terkait dengan penyebaran virus COVID-19 di Indonesia, pemerintah memberi himbauan kepada seluruh elemen masyarakat untuk beraktivitas di rumah saja. Semua kegiatan seperti belajar, mengajar, bekerja, pergi ke tempat ramai seperti pasar, mal, coffee shop, dan
seluruh aktivitas yang biasa dilakukan di luar rumah kini harus dihindari. Upaya ini dilakukan untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Pada hari Senin 16 Maret 2020, sekolah-sekolah diliburkan diganti dengan daring, seperti SD, SMP, SMA, dan universitas di seluruh Indonesia melakukan kegiatan belajar mengajar secara online. Kebijakan pemerintah ini menuai pro dan kontra karena banyak pelajar yang mengeluh karena selama belajar di rumah mereka mendapatkan banyak tugas. Para pengajar memberi batas waktu pengumpulan tugas dengan singkat yang membuat para pelajar kurang beristirahat, sedangkan daya tahan tubuh yang fit sangat dibutuhkan untuk melawan virus COVID-19. Warga Desa Karangrowo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, cegah COVID-19 lakukan isolasi mandiri dengan mengurangi aktivitas dari luar daerah di lingkup Desa Karangrowo. Upaya yang dilakukan masyarakat Desa Karangrowo untuk antisipasi penyebaran virus corona atau COVID-19 sesuai dengan dasar Perdes Karangrowo, yaitu dengan melakukan lockdown sementara atau menutup setiap perbatasan yang masuk ke wilayah Desa Karangrowo tersebut. Dalam kegiatan tersebut, diharapkan masyarakat untuk senantiasa menjaga kebersihan dan kesehatan. Meskipun telah diterapkan lockdown, warga masyarakat luar maupun dalam masih diperbolehkan beraktivitas di lingkup Desa Karangrowo. Setiap pintu masuk dijaga untuk menyemprotkan cairan disinfektan bagi yang ingin masuk ke lingkup Desa Karangrowo. 1.000 pekerja PT PWI Jepara dari Pati diistirahatkan 14 hari dan dibayar penuh. Untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19, pekerja yang berasal dari Pati diliburkan selama 14 hari. 5 News Jepara, PT PWI 3 Jepara, bersama dengan serikat pekerja termasuk SPN melakukan pemeriksaan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 atau virus corona, terutama untuk karyawan yang telah mudik dari Kabupaten Pati. Kegiatan ini dilakukan di pintu masuk karyawan pada 30 Maret 2020. Hal ini berdasarkan pada surat edaran dari pemerintah Kabupaten Jepara nomor 443.2 atau 1484 tentang pemberlakuan sementara WFH bagi pekerja yang berasal dari Kabupaten Pati. Ini dikarenakan meninggalnya salah satu anggota DPR RI yang dinyatakan positif penderita COVID-19 yang berasal dari Pati dan melakukan kegiatan sosial dengan pembagian masker dan hand sanitizer kepada warga Pati beberapa hari yang lalu sebelumnya. COVID-19 sebabkan kelangkaan dan kenaikan harga pangan. Penyebab virus corona di Indonesia dimulai pada tahun Februari 2020. Penyebab ini sangat cepat, telah tercatat 1.000 kasus lebih pada bulan ini, hingga masyarakat mulai banyak merasakan dampaknya. Di pertengahan bulan Maret hingga sekarang, awalnya pemerintah dan masyarakat terlalu menganggap remeh adanya kasus penyebaran virus corona. Kesadaran masyarakat akan kebersihan juga sangat kurang, sehingga penyebaran wabah ini sulit untuk diputus mata rantainya. Masyarakat dihimbau untuk segera mencuci tangan setelah melakukan atau berinteraksi dengan orang lain. Pemerintah juga menghimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, dan ada beberapa kota yang sudah di lockdown. Hal ini bertujuan untuk mencegah dan mengurangi besarnya penularan virus corona di masyarakat. Kebijakan yang diambil pemerintah ini juga berdampak tertutupnya arus distribusi bahan makanan dan produk lainnya. Daerah-daerah yang semakin menyebabkan tidak terkendali lonjakan harga pangan dan produk lainnya.